Tradisi adat musibah kematian warga Gempang di pedalaman Pidi hingga uronyo mendang kebibu Kanduri selama 7 malam kepada ribuan pengunjung. Dede adalah bersama channel YouTube Nyacut SKM melaporkan dari Gempang. Pelaksanaan farzu kifayah terhadap orang yang telah meninggal di semua daerah pasti sama, yaitu sesuai syariat Islam. Namun dalam melayani pengunjung ke rumah duka pastinya lain tempat, lain pula tradisinya. Tradisi adat kebersamaan dalam masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam harus kita lestarikan. Namun fakta di lapangan tradisi rasa sosial dalam masyarakat kian hari kian terus meluntur. Bisa jadi akibat pengaruh globalisasi yang semakin canggih. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat, kebutuhan waktu semakin padat. Maaf, tidaklah berlebih-lebihan menyatakan mak jamunyo citpeng di atas segala-galanya. Percaya atau tidak, fakta membuktikan. Tradisi masyarakat Gempang sekitar tahun 70-an masih memberikan sedekah kepada semua warga yang hadir di kuburan usai pemakaman. Kemudian tradisi ini dengan berbagai pertimbangan sudah hilang. Menancik masa awal oleh Tengku Petua ke pefon Al-Quran bak malam fon di rumah almarhum. Kalau sekarang katanya lebih afdal pefon Al-Quran bak kuburan usai acara pemakaman. Ketika ada musibah kematian dalam kampung, oleh keluarga langsung melaporkan kepada Imam Syi untuk diumumkan di menasah atau masjid. Kecuali yang meninggal di atas jam 12 malam, biasanya akan diumumkan keesokan harinya. Namun tergantung juga dari kondisi mayat dan pertimbangan lain. Ketika warga mendengar adanya pengumuman Inna Lillahi, semua warga fokus ingin tahu siapa dan di mana orang yang meninggal. Secara spontan warga menghentikan semua kegiatan pribadi untuk berbondong-bondong menuju ke rumah duka dengan membawa sedekah atau sumbangan lainnya. Yang pastinya tokoh masyarakat yang lebih cepat hadir langsung menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan, termasuk baskom yang berisi beras sebagai wadah tempat pemberi sumbangan. Demikian pula di kalangan pemuda terus menggalang kekuatannya untuk memasang tenda secara gotong royong. Mengingat Nagampung di Gempang yang cukup luas hingga jarak dusun yang satu dengan dusun lain karab kilometer. Perihal tup kedai atau warung dapat menyesuaikan diri. Yang penting semua warga merasa terpanggil jiwanya untuk hadir sebagai penghormatan terakhir kepada orang musibah. Kadangkala anak almarhum jauh di perantauan, apakah harus menunggu atau tidak? Hal ini ada pertimbangan khusus dari Imam Syi, termasuk pertimbangan waktu, kondisi jenazah yang perlepegah jenazah harus segera dimakamkan hanjit rik petapupreh. Saat pelepasan jenazah dari rumah duka, seorang tokoh agama menyampaikan nasihat singkat berupa pesan-pesan terakhir, antara lain permintaan maaf atas segala kesalahan almarhum, utang piutang almarhum dan amanah khusus urung porumo. Nyolam 7 malam, namun terpanjang barumo kamu. Yang artinya pihak keluarga membuka pintu rumah selebar-lebarnya bagi tamu yang ingin menjenguk dan berdoa selama 7 hari 7 malam. Dalam melayani ribuan pengunjung ke rumah duka, keluarga menyediakan makan dan minuman layaknya lagi pesta. Yang perlepegah selama 7 malam lagi acara bak pesta urang kandurim kawin. Hanya bedanya lauk pauk yang seadanya dan pengunjung larut dalam zikir. Tapi nacit keluarga yang gesi kubur bak uro kedua atau kelih beribu tamu takziah. Masya Allah. Ketika kamu tawarkan, hai, bet tabi bu ada kerja meja, tapi ia menteng kiban. Lebih banyak keluarga almarhum menjawab, gata kan macam-macam, dek kajak rubah-rubah tradisi awal. Bagi paju pupu yang na atas Tuhan, pupu yang na mudah dan paju. Urun jauh mono aja jauh, urun yang ngasihnya jauh. Na atas Allah yang berpasai dari hanjit bi. Aku paju atas Tuhan ya, atas Tuhan bah dipilih Allah. Sebab banyaknya pengajian di berbagai dusun membuat kesatuan warga semakin kompak dalam kegiatan keagamaan, termasuk pengunjung orang musibah kematian. Sekarang setiap kampung lebih dari 10 kelompok masyarakat, baik tingkat dusun, muslimah, majelis taklim dan organisasi lainnya. Belum lagi tamu dari luar kecamatan. Dalam pantauan kami, tidak kurang 2.000 pengunjung tiap ada kematian hadir dalam 7 hari 7 malam. Membuat saudara samping rumah harus rela puduk bodoh dalam 7 malam bantu bertimbang jamil. Jika ditanyai orang kita, apakah keluarga miskin mampu menanggung persiapan makanan jemaah sebanyak itu? Jawab bahwa Pue gasin pue kaya urang handi tim menyerap gahbek kanduri. Tetap bawanya komitmen kanduri. Ya nak karena urang tanyo tradisi tanyo kamu yang doa buat tempat kanyan. Baju tak Tuhan. Singkat cerita, pada malam ke-7, keluarga almarhum mengundang saudara atau warga sekitarnya untuk kanduri berdoa ke roh arwah. Sebagaimana biasanya dalam tradisi ini ketika tamu khususnya Tengku Petua Kato Langkah, kagebibu idang doro untuk makan bersama. Lepaju kanduribu oleh salah seorang warga memberikan wakilah kepada Imam Syi untuk memimpin doa roh arwah. Selesai doa bersama kage siapkan lo minuman ringan atau geidang ikupi. Kemudian diakhiri dengan pembagian sedekah kepada undangan yang hadir, termasuk semua anak-anak kecil yang ikut hadir. Yang anak kadengut langsung gujuk bak mak. Anak miat di grup-grup habis senang nak sedekah walaupun Rp2.000 ke jajan jak sikula.
pula. Lepas kanduri malam 7 dilanjutkan kanduri atet, malam 10, malam 15, malam 20 sampai dan seterusnya malam pepepet. Kuatir Sengah Uro bersama keluarga ziarah jak bak jerat yang dianggap kandih huro. Kemudian dilanjutkan kanduri bak terus malam kesertuh. Demikian juga nak kanduri tun, tamacit lagi kanduri malam 7 bunuh. Demikian sekilas tradisi kematian warga Gempang yang masih bertahan hingga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.